Selamat malam semuanya. Mohon maaf, mungkin kita akan menunggu 5 menit ya, menunggu peserta lainnya untuk join agar tidak ketinggalan. Baik, sebelum kita mulai, coba dan kita absen dulu yuk. Dari mana aja nih yang udah datang ke Zoom-nya? Coba absensi dari domisili mana aja ini?
Ada yang dari Surabaya, Kediri, Padang, Bandung, Ponjong, Kalsel, Jakarta. Ponjong daerah mana ya? Samarinda, Lampung Selatan, Pematang, Siantar. Wah, ada yang jauh sekali. Semangat banget belajarnya. Kudus, Jombang, Kebumen, Jogja. Kenapa grup free-nya dibubar? Enggak ada yang dibubarin. Ada grup free-nya. Langsung chat admin ya di customer service kami untuk dapetin link grup free-nya. Cilacap, Makassar, Indramayu. Yang lain di mana? Ayo. Udah 90 peserta nih. 1 menit lagi kita mulai. Yang Makassar belajar bareng, boleh banget itu yang Makassar, langsung aja joinan belajar bareng. Nanti silakan dilanjut di grup ya. Nah, yang mau trading bareng juga bisa. Nah, karena berhubung sudah memasuki pukul 19:35 waktu Indonesia Barat, maka izinkan saya, Gazi, sebagai moderator pada malam ini. Nah, kembali lagi bersama P3 Academy dalam programnya yaitu Belajar Bareng P3. Pada judul kali ini adalah Pilih Dividend Gain atau Capital Gain. Nah, pemateri malam ini adalah Yosef Krishna. Beliau merupakan seorang trader aktif dan berpengalaman di pasar modal Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, karena telah kita ambil tadi waktunya 5 menit, maka saya langsung oper ke pemateri aja ya. Apakah pemateri sudah siap? Halo, siap Gazi. Terima kasih. Oke, aku mulai ya, Gazi ya. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Tadi aku lihat antusias banget ya yang ada di chat. Nah, sebelum aku lanjut, suara aku gimana nih? Kresek-kresek, lancar, atau gimana nih? Boleh kali minta komentarnya gitu ya. Kresek-kresek atau apa? Kurang keras? Oke, lancar. Nah, Kak Jauhari, besarin aja suaranya. Oke. Wah, pada aman ya, terpendam. Oke. Yang lain gimana yang lain? Suaraku? Aman, Pak. Oke. Nah, bagus, bagus, aman, lancar jaya dari Kak Feren, terima kasih. Tergalu, lancar, aman. Oke, bagus. Oke, semuanya. Jadi aku mau ucapin terima kasih telah bergabung di dalam P3 Academy dalam program yaitu Belajar Bareng P3, oke? Nah, pada kali ini, saya, Yosef Krista Sugiarto, akan membawakan materi yang berjudul Pilih Dividend Gain atau Capital Gain ya. Nah, oke. Jadi sebelum itu saya mau kasih sedikit biografi saya ya. Nah, saya adalah seorang praktisi aktif selama lebih dari 3 tahun di dunia saham, kripto, dan forex. Dan saya pernah menjadi peraih posisi dalam kategori Top 10 Mirai Championship Season 4 Genus kategori. Dan saya telah menjadi pemateri dan trainer selama puluhan jam dan belasan kelas saham dan webinar. Dan yang paling penting jika teman-teman ingin tahu ya, saya adalah seorang mahasiswa di Binus University jurusan Data Scientist. Oke ya. Nah, teman-teman, jadi pada kali ini mungkin aku panggilnya ya kakak-kakak atau enggak teman-teman aja ya. Nah, anggap webinar kita ini sebagai forum ya. Jadi di mana kalau aku salah, boleh teman-teman untuk perbaiki kesalahan aku. Dan jika seandainya mungkin teman-teman ada salah, ya aku juga mungkin akan kasih tahu gitu ya mana yang benar gitu ya insight-nya ya. Jadi jangan dibawa tegang, dibawa santai aja. Anggap kita ini sedang belajar bersama ya. Oke, teman-teman? Oke? Oke ya. Siap ya, siap ya. Oke. Maka saya akan mulai. Oke, dari yang slide pertama. Sebentar. Slide pertama, yaitu apa itu capital dan dividend gain. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, saya ingin membuat suatu statement atau ingin meluruskan suatu hal ya. Apa yang dimaksud dengan capital gain atau dividend gain? Nah, capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan jual dari suatu aset investasi gitu ya. Dan dividend gain adalah keuntungan yang diperoleh dari pembagian dividen oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, jika seandainya teman-teman kurang paham nih ya arti dari ini, nah ini saya kasih contohnya, tenang ya. Nah, contoh selanjutnya adalah ini contoh capital gain.
Nah, bayangkan misalnya kakak-kakak atau teman-teman tuh beli saham BBCA sebanyak 100 saham ya. 100 saham itu bisa jadi arti satu lot ya. Nah, lalu teman-teman nih beli saham di harga 9.150 per sahamnya gitu ya. Nah, lalu teman-teman ini jual sahamnya di harga 9.200. Nah, oleh karena itu, keuntungan yang teman-teman dapatkan adalah selisihnya dulu 9.200 dikurang 9.150 sama dengan Rp50 dikali dengan 100 sama dengan 5.000 ya. Nah, jadi seperti itu untuk capital gain contohnya ya. Jadi ya kayak scalping lah, tektok-tektok jual beli kayak gitu ya. Nah, sama ini ada sedikit pengumuman ya. Jangan lupa ikutin acara sampai akhir karena ada kejutan menarik spesial dalam rangka bulan kemerdekaan ya. Dan ada absensi juga pada penghujung acara ya untuk mendapatkan e-certificate dan absensi gitu ya. Dan aku mau ngasih tahu sedikit teman-teman ya, jika rekaman ini nanti akan dibagikan paling lambat besok dan dibagikan ke seluruh peserta. Nah, gitu ya. Nah, gimana? Oke. Di akhir ya, yes. Oke. Gimana? Apakah saya bisa lanjut nih ke dalam materi selanjutnya? Nah, saya siap-siap dulu nih. Ada materi yang cukup menarik gitu ya. Gimana? Lanjut ya. Lanjut gak nih teman-teman? Lanjut gak? Oke. Lanjut gak? Lanjut kak. Oke. Oke, oke. Nah, gaskan, gaskan. Siap, siap. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan mempraktekkan ya ke slide selanjutnya, yaitu cara memilih saham yang memiliki dividen besar. Oke, jadi di sini saya bakal tunjukin gimana cara kita memilihnya. Nah, sebelum itu saya akan mencontohkan dengan aplikasi. Ya, teman-teman bisa download aplikasinya, yaitu RTI Bisnis ya. Nah, sebentar ya. Nih, saya share screen ya sekarang ya. Sebentar. Sebentar, saya share screen. Sebentar ya. Kasih saya waktu sebentar ya. Dan yap. Oke, jadi gimana? Apakah layar saya sudah kelihatan nih sekarang nih? Apakah layar saya sudah kelihatan? RTI ini? Oke, kelihatan ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang bingung ya, ini tuh aplikasi apa? Jadi aplikasi ini itu adalah suatu aplikasi yang dimana kita tuh bisa melihat harga saham secara real time, lalu bisa melihat kinerja perusahaan ya. Nah, aplikasinya itu yang ini teman-teman ya. Aduh, malah TikTok sebentar ya. RTI bisnis ya. RTI bisnis saham. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Nih yang RTI ini ya. Nah, teman-teman bisa download juga nih ya. Jadi kita hari ini akan praktek tentang RTI bisnis gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mau download, boleh dulu ya download ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya nggak ada yang download, ya udah, saya bakal lanjut cara pemakaiannya. Oke, jadi tadi di materi saya adalah cara memilih saham yang memiliki dividen besar. Oke. Nah, jadi saya akan mengasih sebuah contoh gimana sih cara memilih saham yang memiliki dividen besar kayak gitu ya. Nah, caranya adalah teman-teman mungkin bisa tahu tentang yang namanya laporan keuangan. Nah, nanti laporan keuangan tuh ada juga tuh pembagian dividennya. Nah, cuman di sini saya mau contohin aja gimana gitu kalau kita pengen tahu saham-saham apa yang akan bagi dividen gitu yang besar. Nah, contoh nih, teman-teman scroll ini ke kanan sedikit ya, lalu cari yang namanya kalender gitu ya. Nah, dia tuh berada di sebelah news dan di sebelah IPO, dijepit ya di tengah-tengahnya. Nah, jadi kita ganti aja ini menjadi dividen ya. Soalnya kalau upcoming event nyampur ya, jadi ribet carinya gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa ya buat cari-cari mungkin sama apa nih yang bakal issue, sama apa nih yang bakal ada waran keluaran barunya, atau mungkin mau lihat sama apa nih yang bakal stock split nih. Nah, karena ini penting juga ya teman-teman ya, karena untuk menentukan corp action gitu ya. Nah, gimana ya? Jadi saya lanjut ya ke dividen. Nah, bagaimana cara kita melihat saham apa yang akan memberikan dividen besar? Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini. Nah, contoh di sini ada IS ya. IS itu harganya dia bagi dividen nanti tanggal 11. Nah, tanggal 11 itu kalau nggak salah hari Jumat minggu ini ya. Jumat minggu depan. Nah, itu dia bagi dividen sebesar 1,8 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, teman-teman, kita harus menjadi investor yang handal gitu ya. Jangan terpancing, wah 1,8 nih, oke mau dong. Ya jangan gitu ya teman-teman ya.
Sekarang 1,8 ini dari harga berapa gitu ya. Nah, sekarang 1,8 tuh dari 136 ya. Nah, jadi itu kalau dianggapkan aja 1% aja tuh nggak dapat ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau dibilang besar, ya enggak ya teman-teman ya, karena 1% aja nggak nyampe gitu ya. Nah, oke. Nah, lanjut. Contoh ada saham-saham nih. Saya lihat nih angkanya besar nih. Contoh kayak Akra nih ya, Akra. Akra, oh udah lewat ya Akra ya. Ya, Akra udah lewat. Nah, contoh kayak di sini ada Akra Rp50. Nah, saya cari Akra gitu. Nah, Akra dari 50 tapi dari 1315. Nah, ini nggak nyampe eh, nggak nyampe 1% juga ya hitungannya ya. Kalau 50 berarti ya 1% aja kurang ini ya, 1% aja ya. Nah, tapi IS 4 kali setahun ya Bang. Coba kita lihat ya IS ya. Nih, kita lihat dari IS. Betul. Nah, bentar. Kita lihat dari IS, kita lihat. Nah, teman-teman bisa juga nih ya, cari dari key statistiknya gitu, buat ngelihat berapa kali dia bagi dividen saham-saham perusahaannya gitu. Nah, contoh di tahun 2023 ini dia udah 2 kali keluarin dividen ya, IS ya. Nah, iya benar nih, IS termasuk perusahaan yang rajin dalam memberikan dividen kayak gitu. Nah, terus dividennya berarti kalau tahun ini udah 2 kali. Nah, oh, loh 3,5 kan Akra. Oke, maaf Kak, mungkin saya agak terlalu terburu-buru tadi ya. Oke, lanjut. Nah, 1,9 tambah 1,8. Ya lumayan juga ya berarti ya kalau seandainya 4 kali ya. Nah, cuman kita nggak tahu apakah akan 4 kali gitu ya. Nah, kita nggak ada yang tahu ya. Nah, lanjut. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya beberapa fitur RTI di sini. Nah, gitu ya. Nah, cuman tetap kalau seandainya saham favorit saya yang bagi dividen besar, yaitu saham ini ya teman-teman ya. Nih, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, ini ya saham favorit saya ya. Nah, ini memberikan dividennya besar gitu ya. Lihat tuh teman-teman. Nah, dividen. Dia memberikan 1094 yang dimana kalau pas 1094 itu kalau ke harga sekarang itu lebih dari 30% ya. Kalau ya lebih dari 30%. Nah, jadi contoh seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk contoh cara memilih saham yang memiliki dividen besar, mungkin ya seperti ini aja teman-teman ya. Tidak terlalu banyak penjelasan gitu. Nah, cuman saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Saya akan ke materi yang lebih berbobot gitu ya, yang lebih keren, yaitu ini. Bentar, saya nyalain mouse dulu. Oke, lalu saya lanjut ke sini, share. Bentar ya, teman-teman. Nah, nah, lanjut ke slide selanjutnya adalah cara memprediksi jumlah dividen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan secara general ya. Nah, oke, jadi di sini menurut saya materi ini akan menjadi lebih menarik ya. Gimana caranya kita sebagai ya investor awam gitu ya, ingin memprediksi gitu. Berapa sih jumlah dividen, estimasi jumlah dividen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, teori ini sudah saya gunakan juga di dalam mengambil PTBA ya, mengambil saham PTBA. Nah, saya memprediksi bahwa dia itu akan melejit banget ya, dan ternyata benar gitu ya. Nah, dan saya dapat juga harga bawahnya, contohnya kayak gitu. Nah, bagaimana sih teori-teorinya yang saya lakukan pada saat itu? Ya ini, saya akan melakukan share screen. Nah, sebelumnya apakah layar aku kelihatan, teman-teman? Layar aku kelihatan? Layar? Gimana? Layar kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Oke, baru satu ini yang ngomong nih. Oke, aman ya? Kelihatan ya? Oke, aman. Oke, ini ADMR ya, bukan pom-pom ya, tapi bagus. Oke. Nah, jadi teman-teman ingin memprediksi contohnya sama apa nih? Coba, ada yang mau ini? Eh, Saham apa? Oke, BSSR. Yang berdividen ya, teman-teman ya. Contoh BSSR nih. Nah, teman-teman bisa ngecek seluruh laporan keuangan di perusahaan di website index.co.id ya. Nah, jadi di sini aku copy aja linknya untuk teman-teman ya. Nah, teman-teman simpan ya linknya ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi eh, kita bahas mungkin 3 sampai 4 emiten gitu ya. 3 sampai 4 emiten tergantung waktunya ya. Yang pertama BSSR. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih ya, mungkin secara tahunan gitu ya. Nah, tapi kan kalau tahun 2023 eh kalau tahun 2023 kan belum ada tahunan ya, pasti barunya triwulan 1 atau kuartal 1.
Nah, teman-teman setelah buka websitenya, bisa aja searching nih di sini, ketik nama emitennya, BSSR ya contohnya. Nah, ini perusahaan bagus ya teman-teman ya sebenarnya. Nah, saya juga ada beberapa ya kenalan lah yang kerja di sini langsung. Oke, jadi ketika teman-teman sudah sudah ngetik BSSR, lalu nanti akan ada di bawah sini gitu. BSSR nama Bara Multi Sukses Sarana TBK tahun 2023 TW1. Artinya triwulan 1 atau kuartal 1 ya. Nah, jadi apa sih yang teman-teman akan klik gitu ya? Apa yang teman-teman akan klik? Nah, teman-teman pencet yang namanya itu financial statement. Bentar, yang PDF ya teman-teman ya, yang PDF. Nah, di sini aku coba download. Oke. Coba sebentar ya. Nah, ini aku disable dulu sebentar. Aku disable dulu. Nah, ini BSSR ya. Bentar, loading lagi teman-teman nih. Oke. Nah, lanjut BSSR PDF, download. Nah, dia sudah masuk nih ke download nih. Nah, mungkin kita akan belajar ya cara membaca laporan keuangan gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini namanya laporan keuangan ya teman-teman ya, bagi yang tahu gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya, apa sih yang penting dilihat dari laporan keuangan? Nah, saya biasanya melihat langsung ke halaman kelima, dan biasanya di sini akan kelihatan gitu ya, ekuitasnya. Nah, saya biasanya mengincar di ekuitas dulu, melihat apakah ekuitasnya besar atau tidak gitu ya. Nah, ini kan ada perbandingan ya teman-teman ya. Ini yang 31 Maret, ini 31 Desember. Nah, pertama saya lihat secara ekuitas dulu. Oke, secara ekuitas, eh, si perusahaan BSSR ini naik ya. Naik berapa persen ya? 220 dibagi 267 dikurang 1. Nah ya, jadi secara lebih kan kalau ekuitas itu kan sudah tidak termasuk oleh liabilitas. Nah, kalau yang menanya liabilitas itu apa? Jadi liabilitas itu adalah hutang gitu ya, liabilitas. Dan ekuitas adalah jumlah total aset dikurangi dengan hutang gitu. Nah, jadi kita melihat sedikit pertumbuhan gitu ya di perusahaan BSSR gitu. Nah, jadi selain selain ekuitas, apa sih yang harus kita lihat? Tentu adalah laba perusahaan ya. Nah, saya cari aja di sini laba perusahaan. Bentar ya, contohnya ya, laba. Laba ya. Bentar. Nah, contoh di laba, kita lihat ini secara bruto ya, dan ini masih kuartal 1. Jadi jangan teman-teman cepat-cepat tarik kesimpulan gitu ya. Nah, secara kuartal 1 kita bisa lihat ya, eh, bisa lihat bahwa ya jumlahnya ini ya lebih besar ya. Secara penjualan dan pendapatan usaha naik bukan naik hampir lagi ya, tapi bahkan naik 2 kali lipat ya. Nah, jadi BSSR ini kenapa ekuitasnya bisa tumbuh? Nah, eh, karena itu, karena keuntungannya itu bukan keuntungan tapi penjualannya itu besar ya. Nah, terus kalau kata Kak PPG itu Muhammad Amar, bukannya di RT bisa bisa langsung ya Pak? Nah, terkadang RTI ini tuh nggak update, kurang update ya. Nah, kadang kalau hari ini keluar laporan keuangan, belum tentu di RTI keluar gitu. Karena saya sering mengalami gitu ya, nggak tiap hari update gitu. Mungkin di update itu per 3 hari atau mungkin per 5 hari gitu biasanya ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang pengen tahu duluan, tips and trik saya bagaimana cara menganalisa laporan keuangan, ya seperti ini gitu ya. Jadi saya biasanya melihat di ekuitas dan biasanya itu di operating profit gitu ya. Contoh seperti itu, di operating profit gitu ya. Nah, atau kalau mungkin sederhananya, lihat ini aja deh, harapannya gitu ya. Nah, contoh BSSR, kita lihat ya, saya ketik di sini di Google, dividen BSSR gitu 2022. Nah, tahun lalu berapa sih dividennya? Sebentar. Di sini kita bisa ngelihat ya. Bentar. Sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya juga ngajarin ya bagaimana cara menggunakan Google gitu ya sebagai alat bantu teman-teman supaya dapat meraih cuan gitu ya. Nah, contoh kalau di Google udah kelihatan juga nih ya. Tuh, dia udah ada kesimpulannya gitu ya. Nah, saya lihat dulu dividen sebentar. Hasil dividen rata-rata 39%. Ini di tahun lalu berarti harusnya ya. Harusnya di tahun lalu. Nah, cuman saya belum dapat ininya. Sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya.
dari laporan keuangannya juga, itu juga makin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan kepikir teman-teman ya, kalau seandainya laporan keuangan itu nggak ada fungsinya. Nah, justru laporan keuangan itu berfungsi ya sebagai alat ukur kita untuk melihat apakah kinerja perusahaan yang kita beli ini bagus gitu ya, atau enggak yang akan kita beli, kayak gitu. Nah, contoh seperti ini. Kita melihat ada kenaikan yang signifikan, betul kan? Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Apakah dengan kenaikan yang termasuk signifikan ya secara laba bersih gitu ya, itu tidak menunjukkan suatu prestasi dari perusahaan yang bagus gitu? Apakah tidak gitu ya? Nah, dari pertanyaan satunya. Nah, ya. Jadi kita bisa ngeliat perbandingan-perbandingannya gitu. Nah, mungkin kalau ada yang bingung cara bacanya, mungkin ya kok bisa juga nih pakai Google Finance kalau mau lebih gampang. Nah, contoh ini kan yang per kuartal. Saya lihat per tahun gitu ya. Nah, di sini per tahunnya pendapatannya sampai 1 M, berarti ini harusnya 1 miliar, oke ya. Nah, laba bersihnya 230 juta. Nah, itu aja dengan keuntungan yang laba bersih tunainya itu kuartalnya turun ya. Nah, berarti gimana? Kalau yang kuartalnya naik, yang per kuartalnya naik, terus pendapatan itu naik gitu ya. Nah, itu jadi suatu pertanyaan balik ya teman-teman ya. Apakah nanti BSSR ini dividennya akan lebih besar dibanding yang tahun lalu? Kalau menurut saya sih iya ya. Kenapa bisa lebih besar? Kita lihat juga nih dari tahun sebelumnya. Ini Maret dia tinggi banget. Sedangkan di Maret tahun lalu, lihat, dia rendah banget tuh. Tuh, pendapatan 117 juta, laba bersih 24 juta. Nah, ini 272 juta, laba bersih 46 juta. Nah, berarti kan ada suatu kinerja yang dilakukan oleh perusahaan ini secara bagus gitu ya. Nah, jadi gitu mungkin sekedar tips and trick bagaimana cara saya memilah emiten gitu ya. Nah, gitu. Nah, contoh tadi emiten kedua. Tadi saya ngelihat habis BSSR ada ITMG. Oke. Nah, saya ketik di sini ITMG ya. Saya ketik dulu ITMG, terus di sini saya juga ketik ITMG ya. Nah, sebentar ya Kak. Oke, ITMG kita lihat. Oke, ini bagi yang mau lihat laporan keuangan, bentar. ITMG belum keganti. ITMG, klik. Nah, ada ya. Gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin bingung kalau mau baca laporan keuangan, nah teman-teman bisa aja menggunakan alat bantu, yaitu berupa Stockbit, atau mungkin berupa RTI, atau mungkin Google Finance gitu ya. Nah, tapi saya sih jujur lumayan percaya aja sih kalau sama Google Finance. Soalnya Google Finance ini itu lumayan verified gitu. Verified itu jadi lumayan terpercaya sumbernya. Jadi bukan pakai sumber abal-abal kalau si Google ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih secara sederhananya mungkin di laporan keuangannya, di kuartalnya. Oke, secara kuartal kita bisa melihat bahwa dibandingkan Desember tahun lalu dan dibandingkan Maret tahun lalu dan dibandingkan dengan Maret sekarang, kita bisa melihat bahwa ada sedikit penurunan ya. Nah, gitu ya. Ada sedikit penurunan. Nah, tapi kita lihat polanya. Kita lihat polanya ya. Nah, polanya itu dia biasanya itu naik di September ya. Nah, jadi kita akan lihat gitu, apakah nanti di kuartal di September itu akan memberikan kejutan atau tidak ya. Nah, coba kita lihat triwulan kedua. Udah keluar belum? Oh, emang belum keluar ya. Jadi TMG belum rilis. Nah, jika seandainya booming, ya mungkin itu bisa jadi surprise gitu buat kita semua ya. Nah, terus sama satu tips teman-teman, jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Nah, tanggal 10 Agustus Q2-nya. Sebentar, saya cek ya. ITMG Q2. Di IDX belum ada nih, Pak. Coba saya lihat ya. Oh, 4 hari lagi. Oh iya, pantas ya belum keluar ya. Iya, benar ya, hari ini belum 10 Agustus ya. Oke, jadi begitu saja. Nah, terus misalnya kita mau bedah emiten apa lagi nih? Gitu. Nah, contoh mau bedah emiten apa? Bentar, saya lihat ya. Tadi yang adil nih. Tadi habis BSSR, ITMG, Adro. Oke, kita cek aja di sini Adro ya. Nah, Adro. Terus kita cek juga di sini udah keluar laporan keuangan belum? Adro. Nah, kita cek triwulan kedua belum keluar ya. Jadi benar-benar baru triwulan 1 seluruhnya ya. Oke, sekarang dari Q1-nya kita lihat. Oke, dari Q1 kita langsung scroll aja ke bawah. Nah, jadi kalau teman-teman bingung cara ngetiknya gimana, mungkin nanti saya akan praktek pakai HP sekali lagi ya, biar nunjukin. Ini kan versi komputernya, versi laptopnya. Nah, tapi nanti kalau versi HP-nya gimana? Nanti saya akan praktekin lagi, tenang. Nanti saya akan share screen lagi kok pakai HP, ya.
Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, bahwa Adro ini itu memiliki kinerja yang mungkin secara data lebih bagus. Oke ya, secara data bagus. Saya nggak bilang secara harga ya, tapi di sini kita lihat data, ada faktanya. Kita lihat dari Maret, pendapatannya 1,22 M, sedangkan pendapatan sekarang 1,84 M. Nah, yang penting gimana laba bersihnya? Laba bersihnya 400 juta pada kuartal 1 tahun lalu. Dan pada bulan Maret ini 458 juta. Nah, kan ya ya gimana ya teman-teman ya? Kita bisa nggak mungkin menarik sedikit kesimpulan bahwa dengan adanya fakta, dengan adanya data, ya kita bisa belajar gitu. Oh, berarti kalau datanya ada, faktanya ada, kemungkinannya juga ada dong. Nah itu teman-teman yang harus kita simpulkan ya. Jadi jangan jangan hanya berharap bahwa ya, oh ini harga sahamnya naik, pasti laporan keuangannya bagus. Itu belum tentu. Nah kalau seandainya Bapak beli atau teman-teman beli saham yang digoreng bandar, sengaja dinaikin harganya, pas Bapak beli, malah turun. Nah kan banyak kejadian kayak gitu ya. Nah jadi jangan juga mengambil kesimpulan berdasarkan harga saham, karena itu nggak valid ya berdasarkan harga saham ya. Jadi gitu. Oke. Nah, jadi mungkin setidaknya cara ngeceknya seperti itu. Nah, sekarang saya lihat lagi tadi. Nah, saya lihat dari atas ya. Nah, tadi habis bentar, BSSR, ITMG, Adro, Hexa. Oh, Hexa ini perusahaan bagus ya, teman-teman ya. Dia bagi dividennya besar banget tahun lalu, dan saya juga cuan sih. Cuannya gede banget di situ. Nah, nah itu saya juga belajar itu dengan cara seperti ini, sederhana aja gitu ya. Nah, oke, di sini kita bisa melihat ya eh, laporan keuangannya. Oke, secara laporan keuangan memiliki peningkatan 26% gitu ya. Tuh ya, 26%. Menurut saya sih itu jumlah yang besar ya, apalagi dengan jumlah yang mungkin ratusan juta gitu ya, kan ya lumayan gitu ya maksudnya. Nah, nah saya lebih suka membandingkan sesuatu itu berdasarkan persentase gitu ya. Nah, karena kalau secara persentase itu kita lebih terlihat ukurannya gitu. Nah, kalau seandainya dibilang 100 juta dari 1 miliar, itu kan 10%. Berarti kan ya maksudnya mahal kan. Tapi kalau 1.000 triliun dari 1 triliun, itu baru 1% ya, kecil ya. Jadi kalau bisa tuh kita melihat secara persennya gitu. Jadi jangan dengan angka aja teman-teman ngelihat gitu ya, tapi dengan persen kalau bisa ya. Karena tolak ukur yang bagus itu berasal dari persen, bukan dari angka kalau yang bagus ya. Nah, contoh Hexa ada kenaikan pendapatan, lalu laba bersihnya menaik, ada kenaikan juga gitu ya. Nah, lalu laba bersihnya juga meningkat jauh ya. Tuh, jauh ya teman-teman ya. Nah, dan EBITDA-nya juga naik gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin sedikit analisanya aja. Saya lihat ekuitasnya ya, contoh ya. Saya lihat ekuitasnya Hexa, sebentar. Hexa, sebentar ya. Hexanindo Adi Perkasa, kita lihat. Di sini kita terapkan, oh udah ada ya. Dia udah keluar Q2, harusnya belum. Oh belum ya, benar ya. Nah, Q1. Nah, di sini saya download yang financial statement PDF. Nah, tips and triknya ya. Saya buka dan mari kita baca gitu. Langsung aja halaman 5, kita lihat ya. Halaman 5 Hexa. Nah, secara ekuitas kenaikannya tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin kinerjanya ya nggak bisa dibilang terlalu bagus, nggak bisa dibilang bagus-bagus banget mungkin ya kalau dari kuartal satunya kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi mungkin begitu aja sekedar tips and triknya. Nah, tapi bonus lah saya satu saham lagi dah. Nah, nih Pak Deye dia beruntung deh ya. Harum. Kita cek Harum ya. Ini terakhir nih untuk materi ini. Nah, Harum. Kita lihat. Oke, Harum. Kita lihat dari financial statement-nya. Wah, bagus ya. Lihat tuh teman-teman tuh perubahannya. Sampai 93% tuh ya. Tuh. Next bang, materi selanjutnya. Ya, sabar ya. Tuh. Jadi, apakah saya bisa bilang Harum itu bagus? Bisa bagus. Karena datanya ada gitu ya, dibandingkan tahun-tahun ini. Nah, jika awalnya aja udah termasuk besar, gimana nanti ke depannya gitu ya. Walaupun kita nggak ada yang tahu. Cuman berdasarkan pola adalah dari Maret ke Juni ke September dia itu tinggi. Nah, berarti kan harapan dari Maret ke Juni nanti keluar laporan keuangannya kan bagus gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih. Nah, jadi saya bakal lanjut ke materi saya. Nah, ya. Hexa laba bersih turun, prediksi gimana lakunya?
Oke, hexa laba bersihnya turun. Eh, menurut saya dia nggak terlalu signifikan, tapi ya kita lihat aja nanti ya. Nah, sebentar. Nah, itu kalau ada pertanyaan nanti aja di akhir-akhir. Nah, lanjut, lanjut adalah cara memprediksi jumlah di ini udah. Lanjut adalah cara memilih saham yang mempunyai capital gain besar. Nah, siapa di sini yang tim capital gain? Kalau boleh tahu nih, boleh nggak nih? Aku tahu. Siapa yang tim capital gain? Jadi yang suka scalping, yang suka jual beli saham, ya mungkin sama apa ya yang ngetren ya? Kalau nggak salah AMMN ya, yang kemarin seru-seru ya, AMMN ya. Siapa yang ngambil kemarin AMMN? AMMN ya? Yo, siapa yang ngambil? Cung. Hari ini pasti yang ngambil AMMN full senyum ini ya, cuan terus ya. Oh, saya sanggut, Pak. Waduh. Kok bisa sanggut ya? Oke, AMMN ngeri, ngeri kayak roller coaster gitu. Nah, mungkin ada saham CNMA tuh ya, tuh yang baru IPO ya. Nah, biasanya kalau orang-orang IPO itu ngambil keuntungan itu dari capital gain gitu ya. Yang ambil 3.000 bisa tidur. Oke, jadi saya akan bantu cara memilih saham yang memiliki capital gain besar gitu ya. Nah, jadi saya bakal share screen lagi dengan menggunakan RTI, tips nomor satunya ya. Nah, jadi kita jelas ya, kalau misalnya Bapak, Ibu, atau teman-teman cuma punya HP, ya kita belajar cara analisa pakai HP. Tapi kalau teman-teman kakak-kakak punya laptop, ya kita belajar cara pakai laptopnya ya. Nah, menarik gak tuh kalau kayak gitu? Adil kan jadinya, kita belajar kedua cara gitu ya. Nah, ntar ya. Nah, oke. Oke, saya bakal langsung share screen. Saya ganti share screen saya ke basic. Dan, yap, ini saya share. Ya. Nah, gimana? Layar saya kelihatan nggak nih? CNMA, kelihatan nggak nih? Nah, boleh kali tes on nih. Atau pada ngantuk nih, jangan-jangan nih. Kelihatan nggak nih? Layar HP saya kelihatan nggak? Kelihatan ya, oke. Nah, ini yang ngambil CNMA agak ketar-ketir nih. Tapi tetaplah, kalau yang ngambil ini full senyum lah ya. Oke, oke, oke. Tadi saya membahas tentang materi bagaimana cara menentukan saham yang memiliki capital gain besar. Nah, mungkin secara tips and triknya, capital gain itu bisa diraih dengan menggunakan analisa secara teknikal pada umumnya ya. Nah, cuman kalau seandainya teman-teman nih bingung kayak, aduh, cepat nih saya mau saham yang gainernya itu besar selama bertahun-tahun apa sih? Ya teman-teman bisa cek ya di yang namanya kan awal-awal market nih, teman-teman geser sedikit, lalu pencet yang movers gitu ya. Lalu teman-teman pencet yang 1D ini mungkin dengan ya 6 bulan gitu ya, atau mungkin year to date. Jadi YTD itu artinya dari tanggal 1 Januari sampai ke hari ini gitu ya. Nah, contoh kalau di tahun ini saham apa yang memberikan capital gain besar? Peringkat 1 ada kayu, HRTA, film ya. Aku ngambil film. Nah, lalu ada GJTL ya, sahamnya LKH ya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau seandainya kita perlu data untuk membandingkan lebih jauh, kita bisa tarik lebih jauh ke 5 year atau 5 tahun. Nah, jadi saham yang liquid ya, yang termasuknya liquid, jadi di RTI itu cenderung memasuki saham yang liquid ya. Nah, contoh kayak mungkin sahamnya itu ICBP siapa? Yang teknologi itu, aku lupa namanya yang mahal itu kan termasuknya kurang liquid ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau di RTI itu liquid itu supaya berkualitas gitu ya. Nah, contoh ada WIM, MDKA, atau DCI benar ya. Ada WIM, MDKA, AMRT, ada ARTO gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu cara ya bagaimana cara kita memilah saham-saham yang memiliki capital gain besar. Nah, tadi kalau nggak saya utang satu janji ya ke teman-teman ya. Utang janjinya adalah gimana caranya kita milih laporan keuangan, cara melihatnya ya. Nah, teman-teman bisa aja ketik IDX titik 2 gitu ya. IDX titik 2 sama apa nih teman-teman contohnya? Ayo, cepat-cepat yang paling pertama, sama apa? Ayo, emiten. Ayo, ready ya. Oke, Antam ya. Thank you, Lenovo. Nah, adil ya teman-teman yang paling cepat ya. Nah, contoh dari Antam nih. Nah, misalnya udah kelihatan ya layarnya Antam ya. Nah, lalu ketik lagi. Klik nih yang more about Aneka Tambang TBK. Nah, ini bisa diklik. Nah, nanti dia akan keluar Google Finance kayak gini ya. Nah, tampilannya sama gitu ya, kayak di komputer. Nah, jadi kita bisa ngeliat tuh, contoh laporan keuangannya gitu ya. Tuh, kalau secara laporan keuangan, Antam jago ya, Antam ya. Antam lumayan bertumbuh ya.
Nah, apalagi kan sekarang isunya lagi lumayan digoreng nih sama Bapak Menteri kita ya. Siapa menteri kesayangan kita yang depannya L? Ada yang bisa nebak? Aduh, ayo ada yang bisa nebak? Yang penting depannya L ya. LUH udah gitu ya. Jangan ya. LH Panja ya. Oke. Oppo. Saya nggak ngomong ya. Lulung. Oh, oke. Lord. Oke ya. Nah, jadi gini cara ngecek pakai HP gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman cuma punya HP, ya ini caranya, gitu ya. Nah, jadi paling ya mungkin gitu aja ya. Nah, tadi selain Antam ada NCKL gitu ya. Nah, ketik aja tadi IDX titik 2 NCKL gitu ya. Nah, contoh NCKL, kita bisa ngelihat laporan keuangannya seperti itu. Nah, di sini, wah, di sini lumayan fantastis ya pendapatannya ya, naik 74% nih. Wah, ini saya masukin ke indeks pribadi nih ya. Boleh-boleh juga nih, menarik ya, NCKL. Oke, oke, catat teman-teman ya, indeks pribadi ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi paling seperti itu aja cara ngeliat pakai HP mungkin ya. Nah, ya. Jadi gimana teman-teman? Paham nggak nih? Kalau seandainya saya bilang gimana cara ngecek laporan keuangan yang cepat di HP? Nah, paham nggak teman-teman nih caranya? Jadi tinggal buka Google IDX.2 ya rumusnya. IDX.2 gitu. Gimana teman-teman? Paham cara mencarinya di Google? Gimana gimana? Ada yang paham nggak nih? Atau ya mungkin ada pertanyaan gitu cara seputar pencariannya? Oke, ada yang bilang paham, ada yang lanjut, ada yang bilang paham. Kata Fikri, paham dong, asik ya. Kata Wilson lumayan, kata Feren lah, paham, kata Lenovo lanjut. Kata H3NU IDX titik 2 betul. Kata Kak Muhammad, paham, boleh. Kata Kak Indra, next, oke ya. Oke, jadi di sini aku lihat rata-rata lumayan paham ya. Iya benar ya, IDX titik 2 gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan tuh. Berarti kalau labku ini untuk long term invest ya, saya bisa bilang secara long term, iya. Kalau kita mainnya secara kuartal. Kan kalau secara kuartal ibaratnya, nah, contoh ini, saya IDX apa ya? Ayo teman-teman kasih satu nama saham, satu nama saham. Ayo, cepat. Satu nama saham yang paling pertama. BBRI, adil ya teman-teman ya, BBRI. Nah, makanya standby ya teman-teman ya, dengerin, ayo. Nah, BBRI. Kita cek secara BBRI. Kenapa saya bisa bilang kalau ini tuh secara long term? Karena kita lihat aja ya teman-teman ya. Anggap ini tuh candlestick ya. Satu ini tuh satu candlestick. Nah, satu candlestick-nya aja terbentuk dalam waktu 3 bulan. Nah, kalau kita ngelihat secara teknikal yang di trading view secara banyak, itu kan cenderung biasanya kita ngelihat daily gitu ya. Nah, jadi masuk akal ya kalau kita bilang, ya mungkin bisa untuk long term gitu jatuhnya. Tapi kecuali beda. Kalau seandainya eh, kakak ngerasa 3 bulan atau 1 tahun itu sebentar ya itu beda lagi ya. Tapi kalau di perspektif saya 1 tahun tuh waktu yang lama gitu ya. 1 tahun, 3 bulan gitu ya. Nah, mungkin kalau dari BBRI itu ya, pendapatannya naik 13%, biaya operasionalnya juga naik, wajar ya. Tapi akan lebih bagus kalau biaya operasionalnya turun gitu ya. Nah kan bagus ya kalau biaya operasionalnya turun, tapi pendapatannya naik. Nah laba bersihnya naik 27%. Wah bagus ya 27% ya. Wah jadi menarik banget nih mungkinnya di akhir akhir tahun ini cukup menarik ya. Oke. Nah, saya bakal lanjut ke materinya. Ini saya matiin dulu share screen-nya ya, teman-teman ya. Sekarang saya akan coba bantu gimana kalau pakai laptop gitu ya. Nah, sebentar. Saya pakai mouse saya dulu, saya nyalain. Oke. Ini saya share screen di sini. Oke. Gimana? Layar laptop saya kelihatan? Layar laptop teman-teman aman? Layar laptop. Oke, ada yang bilang aman. Oke ya. Nah, oke. Nah, jadi gimana sih cara memilih saham yang memiliki capital gain besar? Nah, bisa kita secara teknikal gitu ya. Nah, contoh kalau secara teknikal, apalagi saya bilang ini teknikalnya bagus ya, ADMR ya. ADMR ini menurut saya bagus gitu, karena membentuk pola Elliott Wave gitu contohnya ya. Contoh mungkin saham apa lagi nih, ayo saya coba bantu analisis secara teknikal. Ayo, saya minta dua saham ya. Oke, dua saham mulai dari 8.14, sabar, 8.14 ya. Jadi di sini ada waktu 1 menit ya. Sabar dulu, di stop ya. Siap-siap tangannya, oke. Kalau 8.14 di layar saya. Nah, 8.14 ya teman-teman ya. Sabar. Jangan ngetik dulu, tenang. Nih, saya bakal ambil 3 saham tercepat di
menit 8.14 ya. Jadi yang 8.14 pertama. Oke, ini udah 30 detik gitu ya. Ayo siapin dulu tangannya. Buka-buka dulu ya tangannya. Nih, HP nih, siap-siap nih. Oke ya. Oke, siap-siap teman-teman. Dalam waktu 15 detik lagi, oke. Saya akan bantu analisa secara teknikal, secara cuma-cuma. Oke, 10 detik. Oke, saya akan hitung mundur ya. Dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1, 0. Prip. Oke, saya kunci ya. Mana nih? 8.14 ya. Ini saya kunci nih 8.14. NCKL, oke, NCKL ya. Saya catat ya. Pertama ada NCKL nih ya. Ini 8.13 ya. Fair ya teman-teman ya, adil ya. NCKL, Sido sama Arto ya. Catat dulu. NCKL, Sido, Arto. Nah ya, oke. Saham pertama NCKL ya. NCKL, kita lihat di sini. NCKL ya. Nah, NCKL. Oke, secara teknikal, kalau menurut pandangan saya, kita bisa melihat di sini ada membentuk sebuah support ya. Nah, di sini kita melihat ada sebuah support. Nah, terus kita bisa melihat nih ya, ada sedikit wedge di sini karena ada sedikit penolakan. Dan mungkin di sini bisa menjadi sebuah resisten ya. Nah, tapi kalau secara teknikal ya, saya bisa bilang ini termasuknya bagus juga gitu ya. Nah, karena berpotensi nih. Nah, cuman ini kepentok aja gitu ya. Nah, mungkin kalau seandainya advice saya atau saran saya, mungkin NCKL ini mungkin akan mengalami penurunan dulu ya. Sebentar, mana sih? Sebentar. Nah, ini ya. Mungkin akan mengalami penurunan dulu. Apakah mungkin disentuh di 910 lagi lalu bisa terbang? Nah, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Cuman setidaknya harapan secara teknisnya, dia itu harus turun ke garis swing low-nya dulu. Atau mungkin garis support secara garisnya gitu ya. Oke, untuk NCKL, paham? Untuk NCKL aman? Yang tadi NCKL siapa tuh yang nanya tuh? Yang nanya NCKL. Kak Abid, paham? Aman, makasih Kak, ya dah. Aman ya, NCKL. Lalu yang kedua ada Sido. Kita buka Sido ya. Sido. Oke, Sido Mulyo ya. Sido ya. Paham Kak? Oke, Sido kita lihat. Oke, ini Sido ini termasuk saham investasi. Oke. Dan ini volumenya agak penting Kak. Belum, saya tadi kalau nggak salah melihatnya kurang terlalu penting. Nanti saya akan bantu jelaskan. Nah, ini ada contoh bagus juga Sido ya. Nah, saya ingin membagi Sido ini menjadi dua pandangan. Yaitu pandangan pertama adalah pandangan secara long term dan pandangan secara short term atau jangka pendeknya. Nah, mungkin secara jangka pendek, di sini dia itu telah melewati sebuah garis support, pernah melewati garis support, dan dia naik lagi. Nah, mungkin di sini, Sido ini akan sideways ya teman-teman ya. Mana sih? Sebentar ya. Sebentar, saya cari dulu nih. Ininya ya. Kemana ini ya? Bentar. Nah, mungkin Sido ini mungkin akan sideways di area-area sini. Karena kita telah melihat ya, dia akan sudah mantul di support, dan mungkin akan coba sideways gitu. Dan seandainya kalau naik ya kita ambil aja deh support terdekatnya, yaitu di 685. Kalau kita pakai penggaris ya, kita hitung 685 itu berapa persen? Ya mungkin harapannya adalah 7% gitu ya. Mungkin harapannya 7% gitu. Kalau teman-teman ngambilnya di 640 gitu. Nah, mungkin tadi kan saya bilang secara short term. Nah, sekarang saya akan menganalisa secara long term. Nah, long term itu jangka panjang ya. Di sini saya menganalisa secara mingguan, menggunakan candle mingguan. Oke, di sini saya melihat suatu pola yang menarik ya. Suatu pola yang menarik gitu. Nah, pola menariknya itu gimana sih? Nah, di sini saya melihat ini tuh hampir berbentuk yang namanya head and shoulder. Cuman nggak bisa saya bilang sepenuhnya head and shoulder ya, karena kirinya agak cacat gitu. Nah, kalau yang teman-teman nggak tahu head and shoulder itu apa, ya ketik aja head and shoulder pattern gitu ya. Nah, kalau seandainya terbentuk, mungkin dia jatuhnya bakal turun ya. Nah, cuman bersyukurnya kirinya gagal ya. Jadi bukan untuk turun gitu secara teknikalnya ya. Sampo ya. Nah, jadi satu hal baik adalah kemungkinan support ini 840 ini bisa menjadi support kuat. Kemungkinan yang pertama kalau menurut analisis saya. Oke. Terus mungkin ya itu tetap kata saya, mungkin dia akan sideways di area sini, atau mungkin sideways itu akan di daerah sini ya. Sideways-nya di 835 sampai di 635 sampai 685 gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat volume ya.
Nah, sekarang volume ini cukup menarik ya teman-teman ya. Karena ketika dibanting besar ya, ya gimana ya? Jika banyak yang menjual, otomatis harga tuh turun. Masuk akal kan teman-teman? Kalau banyak yang jual gitu ya. Nah, kalau saham itu banyak yang beli, otomatis harganya naik. Kan sebenarnya logikanya seperti itu, logika sederhananya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa ketika saham itu diguyur, ini kan diguyur ya, volumenya tinggi. Dan sekarang si Indo ini mampu mempertahankan nggak turun ya, jadi kayak hold di tengah-tengah, tapi volumenya tinggi. Wah, ini bisa menjadi sebuah tanda curiga nih. Wah, siapa nih yang beli nih? Asing kah? Atau mungkin institusi lokal kah yang beli? Nah, ini cukup menarik ya, dengan volume yang ini. Nah, siapa tahu teman-teman, dengan ada volume ini menunjukkan bahwa ini menjadi cita bakal akan sahamnya naik. Ya, saya nggak bisa bilang ya, ini bukan rekomendasi, cuman secara analisa mungkin saya memandangnya seperti itu. Tapi kalau saya ditanya apakah saya akan beli, saya tidak beli ya. Karena saya kurang tertarik kalau buat beli saham SIDO. Nah, saya lebih tertarik beli sahamnya kayak AMMN gitu ya. Kayak gitu ya contohnya ya. Nah, oke. Jadi paling yang terakhir tadi ada Arto ya. Arto. Nah, Arto kita lihat ya saham terakhir. Nah, untuk Arto saya akan ngebagi menjadi sudut jangka pendeknya dulu ya untuk Arto ya. Nah, Arto secara teknikal dia gagal ya membentuk head and shoulder pattern-nya. Nah, apalagi dia kuat nih di MA sakti saya ya, MA 100 ya. Nah, bisa jadi Arto ini secara jangka pendeknya mungkin akan kita tunggu dulu ya. Nah, jika seandainya si Arto ini bisa tembus dari angka 2860, mungkin bisa jadi suatu petanda kalau dia itu breakout, bisa terbang tinggi. Ya, amin ya. Amin aja gitu ya. Nah, terus mungkin segitu aja mungkin kalau dari Arto. Nah, untuk jangka panjangnya gimana nih? Saya lihat nih jangka panjangnya. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin kurang bagus kalau menurut saya jangka panjangnya. Nah, karena kita nggak tahu nih besok minggu depan ini candle-nya akan ke bawah atau enggak. Nah, jika seandainya itu candle tembus ya dari harga sekarang 2650, maka ada kemungkinan juga niscaya dia akan pergi ke harga 2240. Niscayanya seperti itu ya, niscayanya ya. Kalau seandainya tembus itu minggu depan. Nah, tapi kalau seandainya nggak tembus ya mungkin bertanda baik gitu ya, bisa balik mungkin ke harga 2860. Begitu ya untuk Arto ya. Nah, itu mungkin analisisnya seperti itu ya. Nah, membahas how to how-nya belum dijelasin. Oke ya. Biar nggak fokus saham. Oke. Nah, jadi udah. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin. Nah, lanjutnya ya. Nah, jadi mungkin tadi secara teknik seperti itu. Nah, dan secara how-nya mungkin secara teknikalnya seperti ini. Dan mungkin how ya. How kita cara bisa memilih saham yang bagus. Mungkin dengan menggabungkan antara laporan keuangan dengan teknikal gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran teknikal, saya nggak bisa panjang-panjang ya, karena materinya belum ya. Materinya kalau nggak salah minggu lalu udah ya. Nah, jadi tungguin aja deh teman-teman di belajar bareng 43 gitu. Nah, saya kan tadi kalau nggak salah udah ngejelasin ya, how to cara ceknya secara globalnya, cara generalinya ya, kalau nggak salah di RTI tadi ya. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, oke, untuk indikator nanti saya akan jawab. Oke, jadi eh fundamental dulu baru teknikal, tergantung. Nanti saya akan jawab di Q&A ya. Nanti kalau Q&A saya akan menyediakan waktu, tenang aja. Oke, di sini saya bakal screen share tentang materi saya akan lanjut di materi saya. Oke, nah jadi saya akan lanjut ke sini teman-teman. Oke, nah saya akan lanjut membahas tentang capital gain ini pro-nya gimana sih? Nah, kalau seandainya teman-teman suka ya terhadap saham-saham yang capital gain, yang mungkin bisa dibilang suka ngambil cuan dari saham gorengan, dari saham-saham yang bervolatilitas tinggi. Nah, inilah pro-nya. Yang pertama itu potensi dari capital gain itu sungguh besar ya keuntungannya. Ya karena kita hitungannya mungkin secara menit aja bisa naik berapa persen. Ya, itu kan lumayan ya. Nah, lanjut yang kedua ada fleksibilitas. Nah, jadi Anda memiliki kontrol penuh atas kapan menjual aset gitu ya, sehingga dapat memilih waktu yang tepat untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, jadi artinya apa? Ya, jadi kalau kita scalping kan kita nggak perlu nunggu sebulan kan. Ya, bisa aja dengan scalping kita beli semenit, jualnya semenit kemudian. Nah, itu bisa. Atau mungkin teman-teman misalnya beli saham ini untuk swing seminggu, nah kalau harga udah breakout langsung jual, itu fleksibel ya. Itu yang maksud dengan fleksibel. Nah, lanjut yang ketiga adalah tidak bergantung pada dividen. Nah, jadi
pro dari capital gain ini tidak bergantung pada dividen ya. Ya karena kita pengennya kan dari capital gain-nya gitu ya, dari selisih persenannya, bukan dari dividennya ya. Jadi cukup bebas gitu ya. Kalau dividen kan biasanya kan nunggunya ya nunggu akhir-akhir tahun atau nunggu 3 bulan lagi gitu ya. Kan nggak ada tuh saham yang minggu ini dividen, besoknya dividen kan nggak ada gitu ya. Belum ada ya. Belum ada. Saya nggak bilang nggak ada, tapi belum ada ya. Nah, siapa tahu nanti di Indonesia ada terobosan saham yang di mana ya perusahaannya itu komitmen gitu ya tiap minggu bagi dividen. Ya semoga ada aja ya saham seperti itu nanti ke depannya ya. Nah, lanjut tapi apa sih kelemahannya dari si capital gain ini? Kontranya. Yang pertama adalah risiko volatilitas. Nah, jadi ya saya tadi kan sempat bilang kalau secara capital gain itu kan naik 5%, tapi kan bisa juga turun dengan cepat 5% gitu ya. Nah, jadi ini risiko terbesarnya kalau dalam scalping saham secara capital gain gitu ya, mencari keuntungan secara capital gain. Nah, lalu yang kedua adalah tidak ada penghasilan yang teratur gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa sih nggak teratur itu? Ya contohnya adalah scalping deh. Siapa di sini yang scalping tiap hari cuannya 3%? Contoh, saya ngomong gitu. Ada nggak di sini yang tiap hari dari pertama kali trading cuannya 3%? Ada nggak tuh? Ada nggak yang tiap hari cuannya 3%? Ada nggak? Nah, saya bisa berani jamin nggak ada ya. Pasti ada yang hari ini cuan, besoknya mungkin cuan gede, besoknya cuan gede lagi, kadang besoknya bisa rugi. Nah, ini yang disebut dengan penghasilan tidak teratur. Atau mungkin dari Kak Randi nih, nggak nentu ya. Benar, tepat sekali ya. Nah, jadi di balik suatu keuntungan, di balik suatu keenakan, pasti ada sisi buruknya atau mungkin ada hal-hal yang nggak enak yang di belakang layar gitu ya. Nah, lanjut pajak. Nah, pajak ini apa sih? Mungkin pajak ini berupa fee ya. Nah, kan beda ya orang yang ngambil dividen. Kalau nggak salah tuh seingat saya, benerin saya kalau saya salah. Dividen tuh kalau nggak salah belum ada pajaknya setahu saya kalau dividen tuh. Iya nggak sih? Saya lupa dividen tuh ada pajaknya atau enggak. Nah, kalau seandainya scalping kan, oh ada ya. Mungkin, tapi kan perbedaannya adalah kalau kita ngambil secara dividen, fee-nya sekali doang. Set gitu. Nah, tapi gimana kalau yang scalping? Gitu ya. Gimana kalau scalping? Tiap beli ada pajaknya, tiap jual ada pajaknya. Itu baru 5 menit beli. Nanti 5 menit selanjutnya ada beli lagi, ada jual lagi. Itu maksudnya pajak ya, fee-nya ya. Jadi capital gain tuh bisa dibilang mungkin salah satu quotes-nya atau kata-kata bijak dari LKH itu kalau scalping tuh memperkaya sekuritas. Pernah nggak teman-teman? Pajak ya. Nah, fee atau pajak itu kalau fee itu tuh komisi. Komisi itu dibagi lagi menjadi apa? Nah, tapi kan setiap kita jual atau setiap kita beli itu pasti ada pajaknya. Itu enggak, atau enggak ya, contoh yang sederhana deh. Kalau transaksi kita di atas 10.000, kalau transaksi kita di atas 10 juta, maka ada materai digital kan. Nah, contoh itu kan pajak, contoh pajaknya. Nah, nah, pajak dividen tidak ada kalau hasil dividen diinvestasikan lagi. Ya Bang, Lo Keng Hong bilang gitu ya. Nah, kena pajaknya berapa Pak? Oke, kalau saya cari Google ya, eh, pajak jual beli saham. Nah, PPh-nya 0,1%. Ini kalau saya lihat dari IDX ya. Ini kalau saya lihat dari Google, 0,1% dari setiap nilai transaksi jual atau beli. Jadi beli 0,1%, jual 0,1%. Ya bayangin ya, gitu ya. Nah, pajak kalau jual aja. Oh iya, pajak NV beda Pak. Menurut saya, kalau menurut saya fee itu kan bahasanya komisi ya. Fee itu komisi. Komisi ini itu nanti dibagi lagi. Kalau saya belajarnya gini, misalnya Bapak join sekuritas, pasti ada fee-nya. Nah, fee-nya misalnya kalau dari IPOT contoh 0,30% gitu, contoh ya 0,3%. Nah, nanti 0,3% ini dibagi lagi menjadi apa dalamnya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin kalau itu betul juga tuh dari Kak Iwan ya. Mungkin kalau fee itu mungkin untuk sekuritas, kalau pajak itu untuk negara ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, tapi kadang kalau di sekuritas kan langsung gitu ditambahin gitu ya. Fee-nya 0,3 ini udah termasuk pajak. Nah, kadang kan ada kan yang seperti itu. Nah, contohnya aja, jangan terlalu dibawa serius ya. Nah, lanjut, apa sih keuntungannya juga kalau kita ngambil keuntungan secara dividen, secara pro-nya gitu ya. Yang pertama adalah pendapatan terjadwal. Nah, contoh kayak saham-saham BCA gitu ya. Kan kita tahu ini ya, terjadwal. Oh, tenang, tahun ini pasti dividen. Oh, tenang, tahun ini pasti dividen. Nah, itu yang disebut dengan terjadwal. Jadi, kita tahu ya keuntungannya itu kapan gitu ya. Nah, lanjut stabilitas. Nah, biasanya
dengan kita mengambil perusahaan-perusahaan yang bagus, contoh seperti BCA, apa mungkin atau Telkom, atau PTBA, atau mungkin ITMG, itu memiliki suatu saham yang itu kan perusahaan-perusahaan yang memiliki stabilitas yang cukup bagus ya. Karena kan kalau bisa dibilang perusahaan ini merugi, nggak bisa juga dong, itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan stabilitas gitu ya. Bukan bergantung pada saham gorengan. Kalau saham gorengan kan, apalagi saham-saham Belvin tuh, saham-saham dulu ya, saham Belvin. Tahu lah, ayo laporan keuangan bagus. Soalnya hari ini udah minus ya, bahkan udah ada yang mau delisting gitu. Nah, lanjut adalah 3, diversifikasi pendapatan. Nah, dividen bisa menjadi pilihan bagi investor untuk mencari sumber pendapatan tambahan selain capital gain gitu ya. Nah, jadi ya sesuai dengan maknanya aja, mungkin saya nggak bisa lanjut bahas ya, gitu ya. Jadi mungkin dividen tuh bisa menjadi suatu pilihan gitu ya. Selain kalau mau ambil cuan dari scalping, mungkin bisa cari cuan dari dividen gitu ya. Nah, oke, lanjut kontra dari dividen gain. Nah, pertama adalah terbatasnya potensi keuntungan. Ya benar ya teman-teman ya, kalau dividen gain ya, kan dividen kita beli setahun. Nah, kita juga nggak tahu nanti nasib ke depannya setahun ini secara capital gain-nya naik atau turun. Lalu, kan biasanya kan keuntungan itu, kalau secara rasionalnya ya, secara rasional matematikanya, pasti kita ngelihat berapa persen keuntungannya. Contoh, sahamnya dividennya naik 30%, tapi sahamnya turun 20%. Berarti keuntungan teman-teman berapa? Contohnya 10% dong. Kalau secara nah, secara rasional ya, kalau secara persenannya. Nah, yang bagus itu adalah ketika kita beli saham dapat dividen 10%, balik dulu saya. Nah, ketika dapat saham 10%, tapi kenaikan sahamnya itu 20%. Nah, maka cuannya 30%. Nah, itu ya. Mungkin cara yang bagus ya. Saham-saham yang bagus. Nah, lanjut. Kontranya adalah yang kedua, tergantung pada kinerja perusahaan. Ya betul ya teman-teman ya. Ya kalau seandainya perusahaan yang kita pilih jelek, ya jangan harap ada dividen, berharap bertahan aja udah bagus gitu ya. Nggak rugi aja itu udah bagus gitu. Nah, perusahaan itu ya. Nah, yang ketiga, dividen tidak selalu dalam bentuk tunai. Nah, mungkin ini untuk yang tahun-tahun dulu sih, bukan untuk tahun-tahun sekarang. Nah, biasanya kalau tahun-tahun sekarang ini perusahaan tuh cenderung memberikan dividen tuh secara cash ya, secara tunai gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan kadang ada yang bonus stok, mungkin ada yang ngasih saham bonus, bonus stok, ada yang mungkin ngasih waran. Nah, waran itu juga bisa jadi salah satu bentuk bonus loh teman-teman loh dari perusahaan gitu ya. Kita punya sahamnya, kita nggak apa-apain, dikasih waran bisa dijual. Nah, itu juga bisa suatu bentuk dari apresiasi gitu ya. Nah, contohnya mungkin kalau kayak dulu apa ya? Mungkin saham-saham seperti dulu banyak sih yang kasih stok bonus gitu. Kalau nggak salah tuh puluhan lah, tapi nggak. Sekarang tuh rata-rata cash gitu ya. Nah, jadi paling dari sini saya ingin menarik suatu kesimpulan aja ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapat adalah capital gain maupun dividend gain adalah dua bentuk keuntungan yang berbeda dalam investasi. Capital gain memberikan kesempatan untuk pertumbuhan nilai investasi yang besar, sementara dividend gain menyediakan pendapatan periodik dan stabilitas. Nah, pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan masing-masing ya, tujuan keuangan, preferensi risiko, dan strategi individu masing-masing. Nah, coba nih, mungkin kalau dari aku ya, aku kan udah ngomong panjang lebar nih. Kira-kira aku boleh tahu nggak nih, siapa di sini yang mungkin mau jadi tim dividen gitu? Boleh tahu nggak siapa? Chat dong, tim dividen siapa? Oke, dari Kak Bagus, katanya oke. Dari Kak Bagus mau dividen, Kak Galih tim dividen, oke. Nah, oke, siapa lagi nih? Kak Jackson, di tim dividen aman konsisten ya. Tuh, tim dua-duanya tim dividen ya. Kata Kak Purnomo, Kak Wawan, Kak Indra, Kak Timbul ya. Tim TV50. Nah, kata Kak Bagus, hold keras, hadir dividen ya. Bot. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa tanya aja ya. Nah, bisa tanya mungkin yang bukan tim dividen, tanya ya ke orang yang tim dividen. Yang nggak dividen, tanya ke yang dividen. Enak gak sih jadi seorang investor yang memiliki dividen gitu ya? Nah, gitu. Nah, sekarang tim dividen udah. Gimana kalau sekarang saya nanya ke tim scalping? Siapa di sini yang mungkin tim yang pilih capital gain gitu ya, yang suka swing, yang suka scalping, yang suka mungkin jual tiga bulan atau saham proyekan gitu. Nah, rame ya. Ada Kak Hasan, ada Kak Daye, ada Kak Randi, capital gain menggoda Kak. Ada Kak Elva, Kak Mimili,
lalu ada Kak Pramanta, Kak Squadheart, tim IPO, oke. Kak Delvita, Fahmi, Andi ya. Nah, jadi saya mungkin cuma mau kasih pesan ya, mau yang namanya dividen, mau yang namanya capital gain, semuanya itu sama aja. Nah, karena duit kita, karena duit kita ngelola duit kita. Ya kecuali Anda kerja di sekuritas, Anda ngelola duit orang ya. Cuman pada umumnya kan yang di sini kan cenderung ngelola duit sendiri ya. Nah, jangan terlalu terpikat gitu ya. Mungkin mikir, oh saya scalping, sekarang saya mau jadi dividen hunter, mau jadi orang yang suka dividen. Ya boleh gitu. Nah, tapi juga jangan terlalu suka mengikuti tren atau gelombang ya teman-teman ya. Ya, penting benar tuh, jaga money management masing-masing. Lalu harus tahu juga risiko yang aku bisa toleransi itu berapa sih gitu. Nah, contoh kalau Sari yang punya, contoh di sini mungkin yang scalping harusnya di sini punya mental, siap lah kalau Sari loss 5% gitu. Siapa di sini yang suka scalping, siap gitu kalau Sari loss 5%. Tapi bisa cuan juga 5% gitu. Ya, atau jangan pinjol ya. Yang penting keuangan tuh diatur pelan-pelan aja gitu ya. Jangan suka memaksakan ya, karena kita tahu sesuatu yang dipaksakan tuh pasti tidak akan baik pada akhirnya. Nah, mungkin dari aku sih sebenarnya cukup-cukup aja sih. Gimana nih? Gimana? Oke, gimana kalau kita mungkin masuk ke Q&A, tapi sebelum saya masuk ke dalam sesi Q&A, teman-teman siapin dulu pertanyaannya, dan saya akan oper materi saya ke Kak Gazi lagi ya. Oke, mungkin dari Gazi, dipersilakan. Oke, terima kasih Krisna. Ya, materi malam ini menarik banget ya. Dan saya kira banyak sekali ilmu-ilmu yang didapetin dan mungkin trik-trik yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu bagaimana memaksimalkan cuan hanya modal dengan HP saja. Nah, oke, boleh bantu saya Krisna untuk ke slide selanjutnya. Nah, P3. P3 Academy ini memberikan sebuah layanan free untuk Anda, yaitu kepada Anda yang ingin menjadi investor atau trader secara gratis dan mempelajari cara cuan secara mudah di pasar modal. Apa aja sih yang didapetin dari free service kami? Ada menu pagi, live trade, review emiten, review IHSG, dan ada layanan lain yaitu berupa update pasar modal, update harga komoditas. Nah, tentunya kemarin kami menawarkan kepada Anda untuk join grup supaya apa? Supaya dapat free service dari kami. Nah, pada event kali ini adalah event 17 Agustus atau kemerdekaan. Dengan itu kita mempersembahkan sebuah layanan prioritas untuk Anda. Boleh dibantu? Nice. Oke. Apa sih layanan prioritas P3 itu? Layanan prioritas P3 adalah layanan prioritas yang ditujukan pada Anda yang baru di pasar modal atau Anda yang sudah lama di pasar modal, namun masih memiliki kendala. Baik kendala waktu, baik kendala teman untuk aktivitas diskusi trading, ataupun analisisnya yang mepet waktunya, ataupun kurang bisa analisis. Ada apa aja sih di layanan prioritas? Nah, yang pertama ada yang namanya channel P3 prioritas. Di sini ada apa? Ada menu pagi. Selain ada menu pagi, bagi yang sibuk, misal pagi masih sibuk kantor lah atau apa, ada menu live trade yang ada sewaktu-waktu di share di grup RSP prioritas yang kita namai keluarga RSP prioritas. Nah, Kak, saya masih ada kesibukan nih pagi sampai siang, entah sibuk masih kuliah, entah sibuk masih kerja, atau entah sibuk masih di perjalanan. Oke, kami ada menu jajan sore, yang dimana win rate kami di menu jajan sore sangat menarik. Silakan tanyakan saja kepada mereka-mereka yang telah join dan merasakan win rate kami. Yang kedua, ada channel swing RSP prioritas. Di channel swing ini ada terbagi menjadi 4, yaitu swing trade syariah, swing trade semi invest, swing trade corporate action, dan swing trade umum. Ini merupakan layanan spesial yang belum ada di grup-grup lainnya, yang kami berikan berdasarkan riset kami terhadap kebutuhan para member dan kebutuhan para trader atau investor. Karena banyak sekali nih, Min, gimana sih kalau mau
trading yang syariah, oke kita kasih yang syariah aja. Min saya mau yang semi invest lah, yang bisa di hold lama-lama, oke kita kasih semi invest. Min saya sukanya ada corporate action biar cuannya cepat, cuannya banyak. Oke kita kasih corporate action, dan swing trade umum yang mencakup hal-hal lain di selain 3 hal tersebut. Oke, selain hal itu kami memiliki edu dan data center RSP prioritas. Di sini ada apa aja? Insider Big Fund. Jadi kalau ada sesuatu dari Big Fund, maka kita akan sampaikan di sini. Nah, kemudian ada apa? Ada corporate action update secara berkala. Jadi ketika misalnya ada LK keluar, kita kasih tahu duluan. Kita analisiskan secara singkat supaya Anda apa? Anda tidak perlu repot-repot membuka laporan keuangan. Sebenarnya nih laporan keuangan labanya naik atau pendapatan naik tapi kalau laba turun atau bagaimana, atau dividennya bahkan turun. Kita kasih tahu langsung. Kemudian di Edu Data Center ada apa aja? Ada e-book belajar saham yang tentunya bisa Anda manfaatkan sepuas Anda. Kemudian ada apa lagi di Edu Data Center? Tentunya ada edukasi saham yang kita namai weekend education. Jadi setiap weekend kita bisa belajar tentang saham. Tidak hanya itu, kita ada yang namanya konsultasi portofolio private. Jadi untuk Anda yang masih malu nih, Min, admin saya sangkut nih. Tenang, kita akan bantu Anda, kita akan mentoring Anda, kita akan temani Anda memperbaiki portofolio Anda. Seringkali yang join kepada kami mengatakan, Min, saya kemarin portofolio begini, nyangkut gara-gara A, B, C, D. Oke, kalaupun Anda butuh rekapan, kami bantu rekap, kami kasih Excel-nya untuk Anda lakukan. Apa sih yang Anda lakukan dengan saham A? Apa sih yang Anda harus lakukan dengan saham B? Apa sih yang Anda lakukan dengan saham C? Syaratnya gampang. Syaratnya Anda melampirkan portofolio Anda mana yang minus, lotnya berapa, presentasi minusnya berapa, tinggal screenshot kirim ke admin secara japri aja. Kenyamanan dan privasi Anda kami jamin. Kami tidak akan membocorkan siapa Anda, berapa saham Anda, bahkan minus Anda pun tidak akan kami bocorkan. Kami hanya membantu Anda. Nah, selain itu juga kami akan mereview portofolio Anda setiap minggunya. Jadi kami akan cek secara berkala portofolio Anda. Baik Anda yang cuan, baik yang Anda tidak cuan, pasti kami tanyakan bagaimana kabar portofolio Anda, karena Anda adalah prioritas kami. Dalam situ ada juga bocor otomatis bila ingin mengejar live trade, karena kadang kalau gambar sendiri nih, kelamaan, kalah sama angka yang sedang terjadi. Terus ada lagi analisis lengkap. Nah, di sini di swing kami akan berikan gambarnya, kemudian area belinya TP1, TP2, TP3, area stop loss-nya, kemudian jangka waktu hold-nya ini kira-kira di hold berapa lama sih? 3 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Kemudian ada update-nya juga. Ini udah mulai masuk TP, silakan di TP, atau udah TP1, silakan hold pakai TS atau bagaimana. Kita juga kasih risk reward-nya. Jadi Anda nggak usah takut. Yang sukanya high risk high return ada sendiri, yang sukanya medium risk juga ada, atau yang low risk juga ada. Lanjut. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi ya, untuk lane absensi ada di paling belakang. Dan event 70 ke 78 dari kemerdekaan Indonesia ada di slide belakang juga. Jadi jangan kemana-mana. Nanti takutnya menyesal. Oke, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh testimoni di membership prioritas. Selamat malam Pak, apakah berkenan untuk membagikan tes cuan? Oke, ini ada. Saya langsung bacakan. Alhamdulillah dengan bergabung dengan member prioritas, saya mendapatkan mentor-mentor dan lain sebagainya ini. Oke, yang kedua, ada yang merasa aman saat bertransaksi dan ada tempat bertanya. Nih, admin fast respon dan penjelasan mudah diikuti. Jadi kita tidak kabur ketika Anda sudah bayar, berarti kita akan membantu Anda. Tidak langsung Anda bayar terus kita kabur nggak mau bantuin Anda, nggak. Kita nggak seperti itu. Oke. Nah, ada juga yang bingung sebagai testimoni. Nah, yang jelas intinya adalah bisa discuss secara private. Nah, keuntungannya adalah jika bergabung dengan prioritas, Anda bisa discuss secara private tanpa harus malu. Kemudian Anda pun bisa juga discuss dengan sama member di keluarga RSP prioritas. Untuk saat ini belum selesai ya, mohon ditunggu sebentar. Untuk selanjutnya, boleh dibantu Chris? Oke, ada testimoni baru. Oke, bagaimana malam Pak Alan? Boleh ganggu nggak waktunya? Ini ada bahwasanya dia adalah orang yang awam pada dasarnya, sehingga bergabung dengan kami dan akhirnya paham akan saham.
Jadi kami sangat terbuka ya, baik yang ahli maupun yang baru di saham itu bisa kami bantu. Oke, ini ada yang mengatakan bahwasanya oke, ada yang suka dan puas dengan menu 3, gain dan loss-nya adalah 70-an. Oke, 70 banding 30 lah. Oke, pilihan rekomendasi juga dengan paket lengkap mulai dari scalping, harian, semi invest sama invest. Nah, tip and trick, webinar dan semua yang tentang saham. Oke, ini juga ada yang tentang kelebihan pertama soal konsultasi mudah, rekomendasi hariannya. Oke, dan terlihat sangat cermat hati-hati dalam menyajikan stok pick harian, bahkan jika market tidak kondusif, nggak memberi menu. Nah, kami juga tidak asal-asal memberi menu. Kalau misalnya tidak kondusif, kami tahan untuk tidak memberi menu, tidak kami paksakan. Karena jika memaksakan, maka akibatnya adalah sangat fatal. Boleh dibantu lanjut lagi? Oke, pricing plan kami adalah untuk 3 bulan di harga Rp600.000. Kemudian di 12 bulan ada di harga Rp1.800.000 dan di 1 bulan adalah Rp300.000. Tapi tenang, Anda nggak usah khawatir karena ini event kemerdekaan, maka ini adalah merdeka finansial untuk Anda. Kami beri spesial flash sale untuk Anda. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, flash sale spesial promo membership prioritas, dapatkan potongan hingga Rp780.000. Kode promo Merdeka. Boleh dibantu sharingnya untuk admin ke bawah ya untuk memudahkan. Nah, promo ini berlaku berbatas waktu. Jadi hanya waktu tertentu, potongan hingga Rp780.000. Kita akan mendapatkan, untuk yang join webinar ini akan mendapatkan 2 kali potongan promo. Promo Merdeka dan promo Agustus. Dua-duanya merupakan event spesial kami flash sale untuk bulan ini. Nggak pernah ada kami buka sebelumnya untuk hal ini. Jadi silakan nih. Bayangin aja, Rp1.700.000 dapat diskon Rp780.000. Nah, dapat di harga berapa itu? Misal. Kemudian yang ini masih banyak promo-promo lainnya, silahkan dicek sendiri langsung di bit.ly garis miring diskon 43. Jangan sampai ketinggalan promonya karena ini hanya berlaku untuk pertama kalinya kami membuka promo ini. Nah, untuk saat ini member kami semuanya rata-rata merasa puas akan pelayanan kami. Dan apabila ada kritik dan saran, kami siap membantu, kami siap menerima semua saran Anda, dan misalnya ada kendala saat check out atau apapun, maka kabari saja langsung kepada customer service kami. Rp780.000 didiskon dari harga berapa tadi, Min? Dari Rp1.800 atau Rp1.800. Silakan cek sendiri itu harga bulanan kami di Rp300.000 per bulan. Rp300.000 per bulan itu normalnya. Tapi ketika Anda ambil 1 tahun Rp1.800 atau Rp1.800 dan diskon Rp780.000, Anda tinggal membayar Rp1.019.000. Rp1.800.000 menjadi Rp1.019.000. Itu nggak nyampe beli es teh tiap bulan. Jadi nggak nyampe 100.000 setiap bulannya itu. Sangat-sangat spesial untuk promo kemerdekaan ini. Kalau misalnya nggak percaya, boleh bandingkan. Cek Anda, kalau nggak percaya, cek lagi website kami di esok hari apakah masih ada promonya. Kalau misalnya nggak ada, ya jangan menyesal. Itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada pemateri untuk masuk ke Q&A, dan jangan lupa absensi akan kami adakan habis ini. Silakan kepada pemateri untuk langsung lanjut ke Q&A. Untuk tanggalnya secepatnya close kalau sudah pada full. Udah ada yang pakai kode full karena berupa kode voucher, dan kita nggak tahu siapa yang daftar, berapa banyak yang daftar. Kita hanya melayani yang pertama, yang tercepat. Jadi silakan saja langsung buruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Yang 3 bulan tetap ada diskon, tapi tidak Rp780.000. Oke, itu dari saya. Kita kembalikan kepada Ko Krisna untuk masuk ke sesi Q&A. Silakan. Oke, terima kasih Gazia dan terima kasih teman-teman. Jadi kalau tidak salah ya, setelah sesi Q&A,
akan ada link absensi ya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk linknya, sabar ya teman-teman ya. Oke, jadi saya akan buka sesi Q&A. Oke, jadi apakah mungkin ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya apa saja gitu ya. Nah, nih teman-teman, jangan lupa ya, merdeka ya. Kode promonya ya teman-teman ya, merdeka ya. Indonesia merdeka ya. Oke, dari pertanyaan pertama, Bandar XC, kok Krisna, kok Al, adalah ya. Nggak tahu, nggak tahu. Aku udah. Oh, lanjut. PPT tadi dibagiin nggak Kak? Gimana nih admin? Admin. PPT gimana? Admin. PPT dibagiin nggak admin? Oke, nanti kalau nggak salah reply aja ya, private ya, admin ya. Nah lanjut. PPT lanjut dari Kak Agung ya. Nah, tenang aja kalau di part 3 ini sih saya ngerasa kan di secara eksekusinya itu diajarin gitu. Ya semua bisa lihat dari testimoninya, ya ada buktinya gitu ya. Oke, oke, jadi saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, coba bahas Antam dong. Antam, bahas apa nih? Coba dilengkapin kalimatnya, Antamnya mau digimanain. Lanjut dari Kak Randi. Bagaimana tanggapannya orang yang buy saham cuma untuk ambil dividen, habis itu sell lagi. Nah, itu sebutannya adalah dividend hunter. Nah, kalau menurut tanggapan saya, hal tersebut adalah hal yang cukup menarik prospeknya. Oke, prospeknya kalau menurut saya cukup menarik gitu. Cuman resikonya itu sangat tinggi teman-teman, resikonya ya. Nah, prospeknya cukup menarik, resikonya cukup besar. Ya, sebenarnya kurang worth it lah kalau saya bilang lah. Soalnya sering banyak kan sekarang saham-saham yang dimana bagi dividen tiba-tiba anjlok. Contoh sahamnya yang kemarin fenomenal PTBA. Nah, siapa di sini yang dapat dividen mungkin 20%-an sampai 30%-an, tapi loss-nya habis itu di bawah ARB berapa persen tuh? Nah, menarik gak tuh? Nah, coba deh ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi tanggapannya menurut aku gimana? Prospeknya menarik, cuannya oke, ruginya nggak oke gitu. Kalau untuk saat ini ya. Apalagi sekarang udah jarang-jarang dividen sih gitu. Nah, lanjut. Dari Kak Muljadi, maaf layanan 43 prioritas, apakah ada contoh atau boleh trial dulu? Terima kasih. Nah, nanti tolong di admin ya, tolong bahas ya. Kata Kak Lenovo, technical analysis Antam. Oke, ada yang bilang jadi ada yang nanya laporan keuangannya gimana sama technical analisisnya. Oke. Nah, coba saya jawab yang bisa saya jawab yang pertanyaan yang ringan-ringan gitu ya. Oke, saya simpan ya pertanyaannya ya. Terus all in untuk saham IPO bagus gak Kak? All in ya. Gimana ya teman-teman ya? Kalau yang namanya all in, ya mungkin sih nggak bagus ya. Dan itu sih sudah melanggar aturan yang namanya money management. Nah, kalau menurut teman-teman gimana tuh kalimatnya itu? All in itu bagus nggak gitu? Langsung aja kita tanyain ya. Ya kurang bagus ya kalau all in ya. Oke, jadi paling ya saya tahu mungkin kalau ada beberapa saham yang mungkin kelihatannya bagus secara prospek. Cuman apa salahnya sih kalau kenapa kita nggak 100% banget gitu? Kayak kita coba aja 80%, 70%, atau mungkin kalau mau jaga-jaga 50% gitu. Nah, kan kalau nggak salah tuh di IPO itu semua tuh terjatah berapa persennya gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak juga gitu. Nanti kalau Anda ternyata malah jadi bahan guyurannya gitu, kayak saham Clean. Kalau nggak salah tuh Clean tuh penjatahannya besar ya, di atas 50% seingat saya. Nah, itu Clean ya. So Clean gitu, yang jual-jual pelan itu. Oke, untuk pertanyaan tadi yang Antam sabar ya, nanti saya jawab. Nah, dari Kak Galih, kalau buat invest sekalian cari dividen, mendingan cicil setiap bulan atau beli setelah sekaligus? Oh, oke. Jadi, kalau menurut saya, pandangan saya, kalau untuk invest ya, oke, jadi kata kuncinya invest, kata kuncinya. Kita kunci tujuannya. Tujuannya investasi. Nah, kalau untuk sekalian cari dividen, mendingan cicil setiap bulan atau beli setelah sekaligus. Kalau saya lebih setuju beli saham itu secara DCA atau dollar cost averaging, atau bahasa Indonesia-nya itu mungkin beli saham mungkin bulan ini 10.000, bulan depan 10.000, bulan depan lagi 10.000. Karena menurut saya itu lebih stabil gitu ya dibandingkan dengan kakak misalnya beli saham pas udah anjlok itu setelah bagi dividen. Kan kita juga nggak ada yang tahu apakah pas kakak beli itu dia besoknya lanjut turun lagi atau enggak. Jadi risikonya terlalu besar ya kalau dibilang mendingan beli
pas anjlok-anjloknya atau enggak. Resikonya sebenarnya cukup besar gitu. Cuman kalau seandainya kakak ngerti dengan pembahasan teknikal atau mungkin secara fundamental atau mungkin dapat bisikan-bisikan bandar gitu ya. Nah mungkin itu bisa jadi poin plus lah untuk kesimpulan kakak beli. Cuman kalau dari aku sekali lagi bilang enggak ya. Mendingan DCA tiap bulan beli dicicil gitu. Nah lanjut dari Kak PPG. Sebelum beli saham dicek dulu fundamental baru teknikalnya. Kalau tujuannya investasi, saran saya fundamentalnya dulu. Kalau tujuannya investasi. Karena investasi bukannya minggu depan langsung jualan kan. Nah tapi kalau seandainya emang scalping, ya kan scalping yang cuman sehari jual atau yang mungkin ya sejam jual, ya itu mah langsung teknikal aja ya. Jadi gitu. Nah, jadi tergantung tujuannya gitu. Nah, lanjut. Dari Kak PPG, kalau teknikal lihat time frame berapa Kak? Yang umum aja 1 hari ya kalau saham. Nah, lanjut. Enakan saham atau reksadana Kak? Semua memiliki risiko tersendiri. Oke? Reksadana, reksadana apa dulu nih? Kalau reksadana pasar uang, mungkin lebih stable, risikonya juga nggak bakal turun gitu ya. Nah, cuman kalau saya pribadi akan milih saham, tapi ke saham-saham yang bagus ya, yang ada di LQ45. Kalau nggak mau pusing, ambil aja dah BBCA dah contohnya. Itu LQ45, nggak usah ambil saham yang macam-macam gitu ya. Gitu ya. Paling saya bisa bilang gitu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Dan kesibukan juga saya juga setuju. Saya lebih suka saham LQ45 gitu ya. Bahkan kalau nggak salah direkomendasiin juga gitu sama IDX gitu ya. Kalau maksudnya kayak baru main saham, nggak tahu beli saham apa, minimal cek dulu lah LQ45, dicek ya. Mungkin cara laporan keuangannya, belajar laporan keuangan, teknikal. Nah, dari saham-saham LQ45 aja gitu ya. Lanjut dari Kak Bagus. Mendingan ambil dividen pas come date atau nunggu pas exit min? Ya kalau benar sih kata Kak Iwan sih, kalau exit nggak dapat dividen dan resikonya kan kalau kayak PTBA ya, ex-date kan ex-date nih besoknya ARB, ambil besoknya ARB lagi, resikonya kegedean gitu ya. Oke, ADHI. Jadi tadi ada Antam, ADHI, analisa sampai akhir tahun. Nah lanjut dari Ed, kurang suka ngejar dividen karena sering kegocek trap. Oke, dari Kak Rangga. Maaf, saya baru terjun di saham sebelumnya, saya di Forex. Apakah di saham kita bisa trade menggunakan technical analysis saja, Kak? Bisa jawabannya. Nah, mungkin kalau kakak main Forex kan kita terkenal ya, mungkin kalau trade-nya XAUUSD, atau mungkin trade-nya GBP, GPY gitu ya, GP gitu. Nah, itu kan pakai teknikal. Nah, sedangkan kalau di saham juga bisa pakai teknikal secara daily. Nah, untuk pembahasannya banyak sekali ya, mungkin di YouTube ya YouTuber lain gitu ya, contoh kayak kalau secara teknikal saya cuman ngasih rekomendasi mungkin Andis Jaya, atau mungkin kalau mau dari Patiga juga ada ya video link YouTube-nya, bisa cek aja di channel Patiga gitu ya. Nah lanjut dari kata Kak Hasan, Bang, grup trial sepekan buat bahas saham sama gorengan sama scalping nih. Oke, nanti dibahas admin ya, ini ya, dibahas admin. Mendingan ambil, oke, all in di IPO sama dengan bunuh diri, bisa jadi bunuh diri. Oke, coba ini Kak Hasan banyak ya pertanyaannya ya. Oke. Oke, tetap bandarmologi. Next kelas bandarmologi. Oke ya. Kata Kak Hasan, wah ini Kak Hasan copy paste ya. Kayak gitu ya pertanyaannya ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang gampang dijawab. Kalau sebuah perusahaan nggak kasih dividen dan laba dijadikan perusahaan jadi modal lagi, gimana tuh Pak? Saya tetap melihatnya secara ekuitas. Kalau secara yang tadi yang saya bilang kan, saya ngelihat laporan keuangan, langsung ke page 5, cari ekuitas. Nah, biasanya perusahaan yang ekuitas perusahaannya naik tiap tahunnya, kita bisa bilang itu perusahaan bagus, gitu ya. Nggak perusahaan bagus itu nggak harus bagi dividen. Yang penting perusahaan bagus itu adalah perusahaan yang di mana dia itu nggak rugi, bisa untung terus, bahkan kalau bisa untungnya tiap tahun naik terus. Menurut saya itu definisi dari perusahaan bagus ya, gitu. Nah, apalagi ini yang suka ngubungin nama saham ya, sama harga saham. Nah, harga saham itu kurang berkorelasi dengan kinerja perusahaan. Kadang kita sering lihat ya di bursa saham, perusahaan-perusahaan busuk, perusahaan yang mau merugi, tapi sahamnya digoreng setinggi-tingginya. Kan kurang berkorelasi. Nah, korelasi itu jadi kurang berhubungan ya. Nah, justru ya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang, ya selama valuasinya murah, mungkin valuasi itu PBV ya, PBV, price book value. Secara valuasinya murah, jika valuasinya murah ya mungkin worth it untuk diambil ya, gitu. Untung-untungan aja kalau diambil. Oke, oke. Coba tadi kalau nggak salah ada Antam, terus ada apa tadi ITFG kalau salah ya. Terus ada saham. Oke, kita langsung ke teknikal aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman jangan lupa ya linknya ya. Kode promonya 43 ya. 43 Merdeka ya.
Ingat Indonesia 17 Agustus kita merdeka ya. Oke, saya bakal langsung ke analisa teknikal tadi ke saham-sahamnya ya. Oke, kasihan ya tadi udah nungguin ya. Oke, murah itu gimana? Cek aja di RTI, cari aja misalnya ke saham perusahaan kakak favorit, atau enggak cari gini aja deh. PBV eh, apa ya? Key statistik saham BCA. Contoh, mungkin secara susah carinya ya. PBV BCA. Cari ya, coba. Nah, kalau seandainya, nah ini contoh nih kayak gini, PBV 5 kali. Nah, berarti harusnya kalau secara teori yang saya baca di buku dan di teori Google dan teori yang saya pernah baca ya, berarti kalau PBV 5 kali itu berarti harga sekarang contohnya goceng. Nah, berarti dibagi 5 gitu. Goceng itu 5.000 ya, harga sekarang 5.000. PBV-nya 5 kali, berarti dibagi 5. Berarti 1.000. Nah, itu berarti harga wajarnya gitu. Ya, mungkin tergantung price equity ratio-nya itu juga bisa mempengaruhi, karena kalau kita ngebahas secara PBV aja itu luas ya, nggak bisa kita main tembak di PBV aja gitu. RTI kan berbayar, Kak. Bagaimana dengan TradingView? RTI gratis, Kak. RTI, tadi saya udah bilang, download aja di Google Play Store. Ya, gratis gitu. Tis, nggak ada biaya ya. Oke, saya bakal bahas teknikal. Tadi ada yang nanya Antam. Saya ladenin, ayo. Antam. Oke, Antam. Saya lihat di sini Antam. Oke, ini bekas coretan saya ya. Oke, bekas coretan saya. Oke, ini saya lihat dulu ya teman-teman, malu ya. Planning saya ya. Nah, untuk Antam saya bahas secara jangka pendeknya dulu ya. Nanti baru jangka panjangnya, adil nih. Jadi ada jangka pendek, ada jangka panjangnya. Oke, Antam kita lihat. Antam tetap saya masih bilang bakal sideways di area sini. Oke. Jadi ya jika seandainya Antam ini break dari, bentar, saya cari dulu, ini kok hilang ya. Jika seandainya Antam break dari range zone supportnya, ya ini bahaya gitu ya. Kalau seandainya tembus ke atas itu, berarti naiknya bisa tinggi gitu ya. Nah, jika seandainya tembus nih, dari amit-amit tembus dari 1710, ya mungkin bisa lagi nih balik ke 1535 gitu. Dan seandainya jika bisa tembus di antara harga 2200, mungkin bisa juga ya ke harga 2600 gitu ya. Nah, mungkin contoh singkatnya kayak gitu. Ini secara weekly. Coba kalau kita secara monthly, kita cek monthly ya. Kita cek monthly. Oke, monthly juga sideways. Ini saya kurang data sih kalau menurut saya. Saya masih kurang data. Data ini masih sideways. Kita nunggu pergerakan aja kalau mau main teknikal ya, mau main amannya. Ya pasti cenderungnya kalau naik ya paling-paling ke 2200 gitu ya. Nah, jadi gitu. Tadi kalau nggak salah satu saham lagi, apa ITMG ya kalau nggak salah ya. Coba saya cek lagi, saya mastiin. Oke, maaf, saya nggak lihat tadi, mohon maaf ya. Kalau saya ITMG ya, mohon maaf ya kalau yang salah tadi yang nanya ya. ITMG secara monthly naik-naik aja normal, ITMG. Ini coretan lama ya, tenang aja teman-teman ya. Nah, jika secara daily ya, ITMG, ITMG. Nah, saya pas itu analisanya mau turun. Oh, ternyata tidak ya. Nah, ternyata tidak turun. Ini pas itu saya lagi ngejelasin tentang, oh kalau ITMG itu potensinya semana sih paling buruknya. Nah, ini ITMG juga kalau nggak salah, 43 Academy cuan juga ya. 43 tuh kalau nggak salah ngambil dari range 20 ribuan, kalau nggak salah. 20 ribuan berapa gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi paling gitu aja kalau untuk ITMG, saya masih belum bisa bilang rekom untuk buy, tapi kalau secara teknikal, saya juga nggak berani gitu ya, karena di sini jatuhnya adalah reversal, menurut saya, dan ini cenderung berpotensi untuk membuat swing, dan ya menurut saya ini cenderungnya turun dulu sih umumnya sih. Nah, mungkin gitu. Mungkin apakah turun sekitar berapa mungkin? Turun 1%, 3% mungkin bisa masuk akal. Kita lihat aja nanti price action-nya pada akhirnya. Nah, anggap kita bikin segitiga kayak gini. Nah, kita lihat aja, dia mantul nggak nih dari 26.500 gitu. Nah, contoh di one month, ya kita tunggu aja deh. Dia jangan sampai reversal aja gitu. Jangan sampai reversal gitu. Oke, jadi paling gitu aja ya. Oke, itu saham, itu grup siapa tuh? GLVA. Waduh, tuh GLVA tuh saham gak liquid setahu saya tuh. Sama PUDP. Waduh, kalau PUDP gimana ya? Nah, GLVA tuh kurang bagus sama ya. Cevin, oke. Nah, Cevin, habis ini kita udahan ya. Sebentar ya teman-teman ya. Untuk admin boleh siap-siap linknya. Siap-siap ya.
linknya ya admin ya. Nah, untuk Jovin ini aja, untuk Jovin. Oke, secara monthly-nya dia bagus nih. Nah, ini berpotensi teman-teman nih. Jika seandainya si Jovin ini bisa tembus dari harga 755, mungkin menarik ya teman-teman ya. Bisa fly to the moon gitu. Ada potensi ya, bisa fly to the moon gitu. Nah, bisa aja siapa tahu bikin ATH baru karena volumenya juga lumayan ya. Nah, tapi gimana secara daily? Secara daily. Secara daily kita bisa bikin swing. Di sini kelihatan banget ada swing low. Di sini ada swing low. Sebentar saya di sini cenderung ingin candle to candle aja ya. Candle to candle, bukan shadow to shadow. Nah, jadi secara candle to candle, nah kita lihat nih. Ini penentuan ya. 755 mau tembus nggak? Kalau tembus bisa jadi bikin ATH baru. Kalau nggak tembus atau fake breakout ya, atau fake breakout bisa jadi ya turun gitu. Mungkin balik lagi ke sekitaran zona harga 600-an, 630-an gitu. Nah, oke. Itu ya. Oke, tadi ada yang nanya kalau nggak salah, pas pakai aplikasi apa tuh untuk melihat chart? Ketik aja di Google, TradingView. TradingView ya. Nih, TradingView. Langsung aja nih, klik yang paling pertama. Klik aja yang paling pertama, oke? TradingView ya. Ingat, ini gratis ya. Gratis, tis. Gitu ya. Masa seminarnya gratis tapi analisanya berbayar kayak TradingView pakai RTI bayar, analisanya bayar. Nah kan agak sayang ya kalau kayak gitu ya. Gitu. Oke. Jadi paling gitu aja. Last min NISP. Oke, ini last ya. Admin boleh share link absensi, admin? NISP. Oke. Nah, itu teman-teman ya untuk link absen webinar. Sudah deh teman-teman ya. Nah, boleh teman-teman isi. Nah, setelah isi mungkin kita akan closing ya teman-teman ya. Nah, ya. Ya, tapi TradingView gratis nggak? Bisa pakai semua terbatas. Ya, namanya juga gratis, Kak. Ya. Kalau gratis bisa fasilitasnya banyak mah ya mujur tandanya ya. NISP ya. Kalau saya ditanya beli nggak, saya nggak bakal beli. Itu simpulan sederhana saya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, kenapa kan nggak beli? Kan naik tuh. Ya nggak? Nah, ya karena naik ini saya nggak berani ya. Udah naik jauh ini. Ini kalau saya tarik secara bandarmologi juga, harusnya udah serem nih. Harusnya bandar tuh average-nya kurang lebih di sini. Kalau menurut mata saya, harusnya bandar tuh average-nya di sini. Bandar. Nah, average ke sini, anggap yang paling bawah nih. Kita tarik ke sekarang. Tuh bandar udah secon 15%, kita bisa diguyur kalau bandarmologi. Nah, tapi kalau secara teknikal, kita lihatlah. Dia kuat gak nih di 1.200 gitu ya. Nah, 1.200, oke? Jadi paling gitu aja ya. Tembus gak nih 1.200-nya? Kalau mampu bertahan bagus, kalau seandainya jebol ya wassalam. Dia bisa balik lagi lah ke 1.000-an lah, ke 1.000 kayak gitu. Oke, jadi paling gitu aja dari saya. Sekian pertanyaan dari saya. Nah, jika seandainya mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh tanya saya di Telegram. Telegram saya itu @yosep_Krishna. Oke? @yosep_Krishna, bisa tanya-tanya, apalagi kalau mau join 43 bisa aja join ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk link absen webinarnya diisi, karena di situ nanti ada free sertifikatnya ya teman-teman ya. Sama jangan lupa juga kalau mau join 43, ingat pakai kode Merdeka. Kan lumayan tuh dapat potongan 780.000. Bisa buat beli cimol seminggu lebih ya bahkan ya. Bisa buat beli apa 780.000. Bisa buat DP HP gitu ya. DP HP harga 2 jutaan, 3 jutaan. Bisa ya. Nah, ingat teman-teman, sekali lagi mungkin aku akan bilang, jangan lupa join 43 dengan kode promo Merdeka. Gitu. Aku tunggu teman-teman di 43 grup. Oke. Oke, Gmail. Nah, lalu kalau seandainya ada pertanyaan, bisa tanya aku di Telegram. Tinggal tanya aja, nggak usah sungkan. Aku bakal jawab. Nah, tapi kalau nggak kebaca, mohon maaf ya. Banyak soalnya yang nge-DM ya. Jadi paling segitu aja dari aku. Terima kasih yang sudah join pada hari ini. Nah, terima kasih. Nah, aku ketik dulu. Nama telenya apa? Coba, ntar. Aku mastiin, takutnya salah. Sering lupa soalnya. Telegram aku, @yosep_Krishna ya. Ini ya. Tuh. Nah, tuh, jadi teman-teman, thank you untuk hari ini. Itu Kamu yang pakai lo ya. Telegram aku di situ. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman jangan teman-teman. Nah, saya minta maaf ya teman-teman ya, jika seandainya saya memiliki banyak salah kata, jika saya memiliki banyak sekali mungkin ilmu-ilmu yang kurang benar gitu ya. Mungkin teman-teman harus pilah lagi, jangan sepenuhnya termakan oleh omongan saya gitu ya. Karena saya juga bukan dewa. Saya masih manusia, saya juga masih mungkin untuk berbuat kesalahan gitu ya. Oke, jadi paling segitu aja dari saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk kali ini. Semoga sehat selalu besoknya ya. Semoga sehat-sehat selalu dan salam cuan, oke?
Ingat, merdeka. Ingat ya. Thank you Kak Yosef and Mr. Gazi. Thank you Kak Lenovo. Thank you. Ingat ya teman-teman ya, merdeka ya. Nih merdeka ya. Loh, merdeka ya. Jangan lupa join ya teman-teman ya. Kode promo ya merdeka ya. Ya, tuh merdeka ya. Terima kasih dan waktunya. Terima kasih Kak Bang Beng ya. Kata M Fikri siap gitu ya. Yakin cuma harga sehari es gak mau join gitu ya. Oke teman-teman ya. Nih ya teman-teman ya. Kodenya ya merdeka ya. Thank you. Teman-teman jangan lupa juga untuk seminar selanjutnya ya. Nanti akan ada ya. Nah, lanjut dari KM pertama, terima kasih sama-sama. Lalu dari Kak Nasrul, terima kasih Kakak sama-sama juga. Dari Kak Iwan, terima kasih Kak sama-sama juga ya. Dari Kak Bandar XC, terima kasih kok daging materinya. Iya, salam cuan, salam gorengan TikTok ya. Grup farewell ya, udah lama banget. Oke. Alvin ada satu tempat, oke. Lanjut dari Kak Bagus, thank you Alvin 43, thank you Kak Krisna, salam cuan, amin. Thank you Kak Mimili ya, halo Kak Mimi. Dari Kak Hasan Fikri, ya thank you Kak Hasan, sama-sama. Lanjut dari Kak Mel, terima kasih Pak Guru, saya member yang sudah sering banget cuan. Yang lain wajib gabung sih, amin, thank you Kak. Ini testimoni member beneran loh, ini member beneran yang Mel itu ya. Lalu dari Kak Akbar, terima kasih banyak Pak materinya, sama-sama. Xie Pu Keci. Nama telnya apa Pak? Aduh, aku ketik lagi ya, Yosef_Krishna. Itu ya, bisa chat aja ya. Oke, lalu ditunggu Bang di grup trial ya, boleh. Nanti di admin ya. Saya cuman pemateri aja di sini. Cuman jatuhnya pemateri doang ya. Oke, jangan lupa teman-teman join ya. Join ya, merdeka ya. Ingat kode promonya merdeka. Oke Bang, siap ya. Oke teman-teman merdeka ya. Jangan lupa join. Terima kasih. Ditunggu kehadiran ya di grup RSP prioritas. Nah ini ada saya ya. Saya ngechat nih. WKWK gitu ya. Oke, jangan lupa nikah Bang. Saya masih kuliah Bang. Nanti nikahnya masih nanti ya nikahnya.